di mana kondisi rumah PMI asal Temanggung yang disiksa oleh majikannya di Malaysia kini kosong tak berpenghuni dan jadi kandang ayam. Kedua orang tua pemirsa ini sudah meninggal dan sang suami sudah menikah lagi akibat merasa sudah kehilangan istri. Seperti inilah kondisi rumah dan keluarga dari SN yang menjadi korban kekerasan dan disekap selama 21 tahun oleh majikan. Dunia kembali diguncang oleh skandal kemanusiaan yang memuakkan, di mana Malaysia, negara yang sering membanggakan diri sebagai representasi moral terbaik, justru terjerumus dalam praktik perbudakan modern yang sangat keji. Kasus penyekapan seorang pekerja asal Indonesia selama 21 tahun tanpa gaji bukan sekadar pelanggaran hukum biasa, melainkan sebuah tragedi yang merobek rasa keadilan di mata internasional. Bayangkan, selama 2 dekade lebih, keringat dan tenaga diperas habis tanpa imbalan sepeser pun, sementara sang majikan hidup mewah di atas penderitaan manusia lain yang mereka anggap tidak berharga. Eksploitasi ini ternyata tidak hanya menimpa satu orang saja, melainkan telah menjadi fenomena sistemik yang menyerang ratusan pekerja migran lainnya, termasuk warga negara Bangladesh yang kini mulai melakukan perlawanan terbuka. Di Pelabuhan Kelang Selangor, kemarahan yang sudah terpendam lama akhirnya meledak ketika sekitar 250 pekerja asing melancarkan aksi mogok kerja massal sebagai bentuk protes atas gaji mereka yang tidak dibayar sejak bulan Juni. Praktik penahanan paspor dan penunggakan gaji yang dilakukan secara sengaja oleh pihak perusahaan menunjukkan adanya kesombongan yang luar biasa dari entitas ekonomi di sana terhadap hak-hak dasar buruh asing. Sangat ironis melihat negara yang kerap mengklaim diri sebagai pelopor nilai-nilai Islam justru membiarkan kezaliman semacam ini tumbuh subur di tanah mereka tanpa tindakan tegas yang berarti. Indonesia yang saat ini menjabat sebagai Presiden Dewan HAM PBB tentu tidak akan tinggal diam melihat warganya diperlakukan lebih rendah daripada binatang dalam sebuah skema penyekapan yang melampaui batas nalar manusia. Pertanyaan besar pun muncul di benak publik dunia. Apakah Malaysia sedang mengalami kebangkrutan moral atau memang benar-benar bangkrut secara finansial hingga tidak mampu lagi membayar upah para pekerja yang telah membangun ekonomi mereka? Di mana kondisi rumah PMI asal Temanggung yang disiksa oleh majikannya di Malaysia kini kosong tak berpenghuni dan jadi kandang ayam. Kedua orang tua pemirsa ini sudah meninggal dan sang suami sudah menikah lagi akibat merasa sudah kehilangan istri. Seperti inilah kondisi rumah dan keluarga dari SN yang menjadi korban kekerasan dan disekap selama 21 tahun oleh majikannya di Malaysia dan viral di media sosial. Seni alias SN berusia 47 tahun berdomisili di Dusun Letih, Desa Margowati, Kecamatan Kedu, Temanggung, Jawa Tengah. Di rumah inilah dulu SN lahir dan tinggal bersama kedua orang tua serta suami dan anaknya. SN sendiri merupakan istri dari Sarno, 52 tahun, yang mempunyai 1 anak laki-laki. Namun, hal tersebut kini semua telah berubah semenjak SN berangkat ke Malaysia pada tahun 2003 dan hilang kontak sekitar 21 tahun lamanya. Kondisi rumah SN sekarang sudah kosong, tak berpenghuni. Kedua orang tua SN sudah meninggal dunia. Anak SN sudah menikah dan pindah rumah. Sementara Sarno, suami SN, kini sudah menikah lagi dan tinggal di daerah Kecamatan Kedu, Temanggung. Apabila sekitar 250 pekerja asing sebuah kilang di Bandar Sultan Sulaiman, Pelabuhan Kelang Selangor melakukan protes berikutan kelewatan bayaran gaji pada petang Jumaat. Pekerja Bangladesh melancarkan mogok kerana dipercayai tidak berpuas hati mengenai kelewatan pembayaran gaji sejak Jun lalu sehingga kini.
Ketua Polis Klang Utara, Asisten Komisioner S. Vijay Rao berkata, pihaknya menerima maklumat mengenai mogok itu kira-kira jam 4 petang dan mendapati 250 pekerja itu mogok secara aman di luar bangunan kilang tersebut. Vijaya berkata perbincangan antara pihak pengurusan kilang dan wakil pekerja asing yang telah dilakukan berjalan lancar dan isu berkenaan akan diselesaikan kedua-dua pihak terlibat. Tambahnya tiada kecederaan atau kerosakan harta benda dan orang ramai diminta tidak menjadikan isu ini sebagai perkara sensitif yang boleh menggugat ketenteraman awam. Sementara itu, memetik laporan FMT, seorang pekerja asing berkata mereka bertindak demikian kerana tidak berpuas hati dengan pengumuman syarikat untuk membayar tunggakan gaji pada September depan. Katanya sebelum ini syarikat tersebut berjanji mahu membayar gaji pada Disember tetapi tidak berbuat demikian sehingga ke hari ini. Tambahnya, penunjuk perasaan menghalang beberapa eksekutif syarikat daripada meninggalkan tempat kejadian kerana mereka mahu pengurus besar syarikat itu berunding dengan mereka. Pada September lalu, kilang tersebut telah pun tertakluk kepada siasatan Jabatan Buruh yang memenuhi bukti bahawa ia tidak membayar gaji lebih daripada 200 pekerja Bangladesh sejak April dan juga telah menahan pasport. Alih-alih fokus menyelesaikan krisis kemanusiaan yang memalukan ini, para elit politik di Dewan Rakyat Malaysia justru terlihat lebih sibuk dengan drama internal dan pertengkaran yang tidak bermanfaat bagi rakyat. Sidang parlemen yang seharusnya menjadi tempat untuk mencari solusi atas tunggakan gaji ribuan pekerja justru berubah menjadi ajang saling lempar makian dan kata-kata kasar yang sangat tidak terhormat. Keributan tanpa ujung antara para yang berhormat menunjukkan betapa rendahnya kualitas kepemimpinan yang lebih mementingkan ego pribadi daripada nasib manusia-manusia yang sedang meregang nyawa karena kelaparan. Karena kita dipahamkan, kita kehilangan hampir 10 bilion akibat daripada kekurangan pekerja ini. Jadi kita harap kerajaan memberi tumpuan ini juga menanggung juga apa pelbagai isu, terutamanya hal kekurangan tenaga kerja, peningkatan kos pengeluaran. Saya ada fakta yang sebenar yang dikeluarkan oleh PTG. PTG ni Kedah ni saya ada ni daripada tahun 1933. Lain, tapi ini unparliamentary, semua tahu. Harap No. Tak betul, bohong lah, bukan unparliamentary. Kecuali saya kata dia memang muka dia macam apa semua macam binatang kan, boleh lah. Dia macam orang tapi dia bercakap tak betul. Orang kera tak boleh cakap tak betul. Tak betul, orang tak dia semestinya bercakap bohong. Tak betul boleh silap. Tak betul tak semestinya bohong. Tak betul boleh silap. Loh, jadi tarik balik lah saya rasa. Panggil duduklah. Duduk panggil. Saya rasa tarik balik lah. Saya akan buat rolling. Saya minta yang berhormat Pendaan tarik balik bohong. Tidak betul, bukan bohong. Cakap tidak betul lah. Saya cakap itu parliamentary, tarik balik. Saya minta Arau tarik balik perkataan penyamun. Kurang sopan, kurang biadab. Tarik balik. Biadab. Saya minta yang berhormat tarik balik. Biadab. Arau. Arau, saya pun dengar Arau. Timbalan speaker, saya minta Arau tarik balik kenyataan penyamun yang ditujukan pada yang bagan. Tuan Speaker minta teruskan. Tadi tak ada dalam handset. Okey, Speaker, teruskan. saya minta Arau tarik balik kenyataan penyamun yang ditujukan kepada yang bagan. Arau, saya dengar dari sini. Sila tarik baliklah. Kisah SN di Temanggung adalah luka nasional bagi bangsa Indonesia yang harus menjadi momentum untuk mengevaluasi secara total penempatan tenaga kerja ke negara-negara yang memiliki rekam jejak buruk dalam perlindungan HAM. Jangan biarkan lebih banyak lagi nyawa dan masa depan anak bangsa yang hancur hanya demi janji ringgit yang ternyata berujung pada penyiksaan dan pengasingan paksa. Solidaritas antara Indonesia dan negara-negara pengirim tenaga kerja lainnya harus diperkuat untuk menekan Malaysia agar segera membersihkan namanya dari daftar hitam pelanggar hak-hak pekerja global. Pada akhirnya, perjuangan para pekerja asing di Malaysia adalah perjuangan kita semua melawan ketidakadilan yang terjadi di depan mata namun seringkali diabaikan demi kepentingan ekonomi semata. Jangan pernah lupa bahwa setiap sen yang tidak dibayarkan adalah dosa besar yang akan menuntut pembalasan baik di dunia maupun di akhirat bagi mereka yang melakukannya.
Mari kita kawal terus kasus ini hingga setiap tetes keringat para pekerja migran dibayar lunas dengan keadilan yang setimpal dan martabat yang dipulihkan sepenuhnya dari tangan-tangan para penindas. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini terus berkembang dan terus menghadirkan informasi terbaru seputar geopolitik setiap harinya.